Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ainil Fatimah akan menjelaskan materi tentang proses pembuatan LDPD. Jadi LDPD ini merupakan lembar diskusi peserta didik. LDPD adalah lembar diskusi bagi siswa baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler untuk mempermudah pemahaman terhadap materi pelajaran yang didapat. LDPD adalah materi ajar yang dikemas secara integrasi sehingga memungkinkan siswa mempelajari materi tersebut secara mandiri. Lembar diskusi peserta didik LDPD merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang cukup penting dan diharapkan mampu membantu peserta didik menemukan serta mengembangkan materi pelajaran. Di sini ada manfaat lembar diskusi peserta didik. Menurut tim instruktur PKG dalam Sudiati 2003, tujuan lembar diskusi peserta didik atau LDPD antara lain sebagai alternatif guru untuk mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu, dapat mempercepat proses belajar mengajar dan hemat waktu mengajar, dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas karena siswa dapat menggunakan alat bantu secara bergantian. Tujuan lembar diskusi peserta didik Azhar 1993 mengatakan bahwa LDPD dibuat bertujuan untuk menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang perlu diberikan serta mempertimbangkan proses berpikir yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. Menurut tim instruktur PKG dalam Sudiati 2003, tujuan lembar diskusi peserta didik atau LDPD antara lain melatih siswa berpikir lebih mantap dalam kegiatan belajar mengajar, memperbaiki minat siswa untuk belajar. Misalnya guru membuat LDPD lebih sistematis, berwarna, serta bergambar untuk menarik perhatian dalam mempelajari LDPD tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah penulisan LDPD. Di sini melakukan analisis kurikulum, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran, menyusun peta kebutuhan LDPD, menentukan judul LDPD, menulis LDPD. Selanjutnya itu ada struktur LDPD secara umum. Struktur LDPD itu ada judul, mata pelajaran, semester, dan tempat. Selanjutnya itu ada petunjuk belajar, lalu kompetensi yang akan dicapai, indikator, tujuan pembelajaran, informasi pendukung, tugas-tugas, dan langkah-langkah kerja. Selanjutnya ada contoh lembar diskusi peserta didik atau LDPD. Materi yang digunakan sistem rangka pada manusia. Di situ ada mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, dan satuan pendidikan SMP yang diajar. Di bawahnya itu ada nama kelompok, kelas, anggota. Agar siswa tidak kesulitan dalam mengerjakan materi tersebut, dalam LDPD harus ada petunjuk. Di sini petunjuknya itu kerjakan LDPD ini dengan teman-teman sekelompokmu. Lalu buka buku IPA. Selanjutnya jika kurang mengerti segera tanyakan kepada guru dan pastikan semua anggota kelompokmu memahami materi LDPD. Selanjutnya harus ada kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Selanjutnya, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Selanjutnya ada indikator, antara lain menyebutkan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia, mengidentifikasi bentuk dan macam-macam tulang penyusun rangka manusia, mengklarifikasikan tulang penyusun tubuh manusia, mengenali informasi tentang gangguan pada sistem gerak dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia, mengkomunikasikan hasil penggalian informasi tentang berbagai gangguan pada sistem gerak dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Lalu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengenali fungsi sistem rangka tubuh manusia. Yang kedua, siswa dapat menganalisis macam-macam kerangka manusia.
Yang ketiga, siswa dapat membedakan jenis-jenis tulang. Yang keempat, siswa dapat mengetahui gangguan pada sistem gerak pada manusia. Di dalam LDPD harus ada informasi pendukung. Di sini siswa diharuskan mengamati. Gambar pertama yaitu ada bangunan yang terlihat kerangkanya, dan gambar kedua ada tubuh manusia yang terlihat kerangkanya. Di sini ada penjelasannya, di mana untuk membuat suatu bangunan agar bangunan tersebut kokoh dan memiliki bentuk sesuai dengan yang kita inginkan, maka harus dibuat rangka bangunan terlebih dahulu. Dalam tubuh manusia pun terdapat rangka yang tersusun dari berbagai tulang, sehingga tubuh manusia dapat berdiri atau duduk dengan tegak, dan tubuh manusia memiliki bentuk yang khas disebabkan oleh susunan rangkanya. Rangka-rangka manusia tersusun dari tulang-tulang yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Bentuk dan ukuran tersebut disesuaikan dengan fungsinya. Misalnya, tulang tengkorak berbentuk pipi seperti kubah berfungsi melindungi otak yang merupakan organ yang sangat vital bagi tubuh manusia. Yang terakhir ada tugas-tugas dan langkah-langkah kerja. Di sini ada berdasarkan wacana di atas pertanyaan apakah yang muncul dalam benakmu. Selanjutnya ada langkah-langkah kerja. Yang pertama alat dan bahan. Di situ ada bahan pembelajaran, gambar rangka manusia, dan alat tulis. Untuk prosedurnya, amatilah gambar rangka manusia pada tayangan. Gunakanlah bahan pembelajaran untuk mengenali macam tulang-tulang, penyusun rangka manusia dan jumlahnya. Yang terakhir, berdiskusikanlah dengan kelompokmu untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Data hasil pengamatan. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, tulang penyusun rangka manusia dibagi menjadi dan disebutkan beserta contohnya. Yang kedua, berdasarkan zat penyusunnya, tulang penyusun rangka manusia dibagi menjadi, di situ disebutkan ciri-cirinya dan contohnya. Yang ketiga, dengan mengamati gambar rangka manusia dan mengenali informasi dari bahan pembelajaran, klasifikasikanlah kerangka manusia ke dalam 3 kelompok besar. Untuk yang menalar, di sini dijelaskan berdasarkan hasil pengamatanmu, diskusikan jawaban untuk pertanyaan berikut. Sebutkan fungsi rangka pada manusia. Selanjutnya, ada berapa macamkah bentuk tulang pada manusia? Bagaimanakah hubungan antara bentuk tulang dengan fungsinya? Yang terakhir, apakah tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan rusuk melayang memiliki perbedaan? Jika iya, jelaskan perbedaannya. Selanjutnya ada mengkomunikasikan. Presentasikanlah hasil pengamatan dan diskusi kelompokmu. Jadi diharapkan siswa atau siswi per kelompok mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusinya. Yang terakhir ada penugasan. Bersama dengan kelompokmu, galilah informasi dan buatlah laporan tentang berbagai gangguan pada sistem gerak dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia, dan presentasikan laporanmu tersebut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembuatan LDPD jenjang pendidikan SMP. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.